Oke teman-teman, sore ini saya masih ada di rumah desa saya dan ini mau tak info sedikit, berbagi cerita saya di episode selanjutnya ini dari pengalaman rumah habis disewa buat syuting, terus ada barang juga yang disewa. Jadi ini per hari ini barangnya udah kembali dan kita cek bagaimana penampakan rumah Mbak Noni setelah disewa barangnya dan gimana jadinya. Kepo nggak? Yuk tak ajak jalan-jalan dari depan ya, yuk guys. Oke, dari depan ya. Set, masuk. Nah wes, langsung dilihat sendiri ya teman-teman semua tuh ya. Wes, tak kasih lihat dulu. Nanti nek mau tanya-tanya di kolom komentar boleh. Oke. Beberapa menit durasi rumah Mbak Noni yang per hari ini, ceritanya barangnya udah dikembaliin. Ini kemarin udah dipasang papan ya. Tadi tak minta dicopot aja karena ibuku minta gitu. Nih ya penampakannya ya. Ya. Saya langsung ke sana. Oke. Terus kamare tarat jebol masih. Oke. Kasurku udah dikembaliin sama tempat tidurku yus ditata. Meja belajarnya masuk sini. Oke, penampakannya ya luar biasa ya. Oke. It's nyerimpet gengs. Tuh, yang di sini. Yes. Dia harusnya ada kacanya itu lemari makannya, tapi kacanya nggak tahu kemana. Oke. Ya. Terus belum lagi yang di belakang itu, wah super amburadul lah. Tuh ngeri ya. Ngeri pokoknya ngeri habis dibuat shoot. Bisa memberi gambaran, memberi poneara nih, memberi masukan tuh. Oke. Ini sebagian barang yang ditumpuk ya. Oke, amburadul banget. Jadi ini gak sesuai dengan bayanganku atau ekspektasiku yang mana harusnya ini dirapi-rapi nomeneh meskipun udah dikembaliin ke tempatnya. Maksudnya dirapi-rapi nomeneh yo harusnya piring, gelas atau semua barang sing wis dikeluarkan kan harusnya masuk itu di perjanjian awal yang aku terima yo. Tapi ternyata endingnya enggak, dan barang-barang kau ini disewa sekitar hampir 20 hari lah. 19 hari lah. Nek yang ini yang gede-gede ini sekitar 17 harian lah. Terus ya wes penampakannya kayak gini. Untuk yang jebol-jebol ini udah tak komplain ke, juga emang udah dapat ganti rugi, udah dapat biaya sewanya. Cuma di sini aku berbagi ceritanya. Jadi kudunya itu ada perjanjian, ada hitam di atas putih di awal rumah ini disewa. Jadi bukan hanya di lisan aja, kan nggak tahu gimananya. Terus ya pengennya sih nggak ada apa-apa ya. Tapi ternyata ini penampakan rumah saya di desa yang habis dipakai syuting, barang-barangnya habis disewa kayak gini. Ini salah satu PH lah pokoknya. Saya nggak dikasih perjanjian hitam di atas putih, jadi hanya dikasih lisan aja. Terus
saya sempat juga tanda tangan untuk biaya sewa rumah itu kwitansinya kosong, dan itu tanda tangannya malam sekitar 12:30 malam. Terus untuk biaya sewa ini juga kesepakatannya nggak di awal, nggak dibuat perjanjian. Jadi nek menurut saya ini kurang profesional, rada semrawut. Jadi nek misalnya ada perjanjian kan itu gimana nih tahu, dan harus ngapain itu juga tahu. Ternyata nggak ada perjanjian ini ketika kita merasa dirugikan iki dadine piye gitu ya. Karena di awal itu dia kan bilangnya nanti ditata ulang Mbak, dikembalikan, dan nanti yang rusak diganti. Pokoknya jangan sampai dari pihak Mbak dan ibunya itu dirugikan gitu ceritanya. Tapi setelah ini kejadian, mungkin ya gak tahu ya faktor apa, apakah mereka capek atau gimana, karena syutingnya berminggu-minggu ya, kisaran ya mungkin ada 3 minggu lah. Jadi gak tahu juga, tapi kan mereka udah harusnya profesional. Jadi jangan sampai kayak gini lah ya, ini penampakannya kayak gini. Jadi ini nanti solusi saya sama ibu saya minta tolong orang bantuin untuk nata-nata rumah ini, benerin lantai ini, kamar yang jebol, terus pokoknya ditata kembali lah ya. Ini buat ceritaku, buat kisahku sama ibuku sama masku juga. Jadi ke depan nek ada lagi yang nggak tahu ya namanya rezeki, misalnya ada semacam dipakai lagi ya, pengennya ada semacam perjanjian. Jadi buat teman-teman siapa tahu nanti rumahnya atau halamannya atau barangnya disewa oleh salah satu oleh kru film, ya minta aja perjanjiannya di awal yang enak. Jadi biar sama-sama enak dan gak ada pihak yang merasa dirugikan. Kalau di awal perjanjiannya memang dirasa gak cocok, ya wes di awal di-cut aja, jadi gak lanjut, udah kan enak. Jadi nek misalnya dilanjut ternyata di akhir kita ada sesuatu hal yang gak cocok kan jadi gak enak juga. Ya ini cerita dan sejarahku. Nanti nek mau komenan ya, ibuku masih bersih notoni panci-pancinya. Sini pokoknya capek, dan ini lihat tuh gobios banget tuh, capek, dan ya wes belum makan juga, ini udah sore. Lihat rumah kayak gini ya wes amburadul banget. Ya wis, kayak mau komen ya. Ini sedikit ceritaku buat siapa aja nanti nek rumahnya dipakai syuting, mintalah perjanjian di awal dan baca. Jika perjanjiannya di awal dirasa kurang cocok, ya di cancel nggak apa-apa. Pokoknya dibuat sama-sama enak ya. Oke, makasih.